Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang baru, yaitu tentang karamah dan keutamaan para wali. Nah, ini mana Pak Marianto nih? Ya, apa artinya karamah? Karamah itu artinya kemuliaan, keramat. Keramat itu artinya punya kemuliaan, ya. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah, memang Allah berikan busyra namanya. Busyra itu penggembira. Penggembira berupa kemuliaan-kemuliaan tadi, ya. Namanya busyra. Dan itu bukan dicari, tapi itu pemberian. Ya. Pemberian, bukan dicari, wah saya biar begini terus saya ngamalin ini, bukan. Jadi orang-orang yang mendapat karamah atau keramat tadi, niatnya bukan untuk itu, bukan untuk keramat, niatnya karena Allah. Dia sholat, kalau nggak sholat ya berarti bukan dari Allah, kan gitu kan. Kalau nggak sholat ya bukan dari Allah berarti. Yang nampak-nampak itu, kalau dia nggak sholat, tidak beramal sesuai tuntunan Rasulullah, berarti bukan dari Allah. Itu. Jadi para wali itu, mereka itulah namanya para wali, wali-wali Allah. Dan Allah sendiri yang melabel mereka wali. Manusia itu nggak bisa ngelabel dia wali. Bukan, ya. Apalagi mengklaim dirinya wali. Sesama manusia aja nggak bisa, oh dia wali, nggak bisa. Makanya la ya'riful wali illa wali. Tidak mengetahui seorang wali kecuali dia wali. Namanya satu kelas kan tahu kan. Satu letting itu ya tahu. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ini ayat yang menerangkan tentang wali, dan Allah menyebut wali Allah, disebut ini. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah khawatir, tidak pernah khawatir apa yang akan terjadi. Wala hum yahzanun, dan tidak bersedih atas apa yang sudah terjadi. Nah, jadi nggak pernah khawatir nanti bagaimana, nanti anak saya bisa makan atau tidak, dapat kerjaan atau tidak, nggak pernah dipikirin.
nggak pernah dipikirin. Maksudnya nggak pernah dipikirin itu nggak pernah khawatir, dipikirin, tapi nggak pernah wah khawatir. Ntar kalau saya mati bagaimana ya? Mati aja. Ya kan mati aja. Kenapa harus mikirin anak gitu? Ya ini nggak pernah khawatir. Orang yang bertakwa, para wali-wali Allah ini semua dipasrahkan. Sindiran Allah kan gini, jelas sekali deh. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa belum nyampe ke mereka suatu zaman di mana dia belum jadi apa-apa, disebut namanya juga apalagi jadi apa-apa. Ini maksudnya apa? Kamu itu khawatir ngapain? Dulu kamu nggak ada juga dunia jalan aja. Hah? Belum ada kamu, bahkan kamu belum disebut, itu dunia sudah baik-baik saja, gitu. Sudah baik-baik saja. Nah ini juga menyindir orang-orang yang merasa berjasa. Wah villa inti kalau nggak ada saya, wah itu dulu nggak ada saya, nggak ada kita, itu villa inti baik-baik saja. Nah terus kenapa kita kenapa kita merasa setelah jadi? Nah itu enggak kan, apalagi yang hal-hal yang akan datang, la khaufun. Nah jadi tidak ada kekhawatiran nanti anak saya akan hidup baik-baik saja karena dipasrahkan kepada Allah. Udah itu. Saya baca sini. Apa-apa sini. Ya. Jadilah khaufun alaihim, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut pada yang akan terjadi. Itu orang-orang yang bertakwa ya. Walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih atas apa yang sudah menimpa. Ini sudah takdirnya. Kalau memang sakit, itu sudah takdirnya. Nggak pernah di ini. Rumahnya kebakaran, motornya hilang, semua itu memang nggak sedih. Karena dia yakin bahwa takdirnya Allah itu baik. Takdirnya Allah itu baik. Dan Allah sudah tahu bahwa kita kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin nguji, membebani kepada seseorang di luar kemampuannya. Nah itu. Jadi sudah dijalanin, nggak pernah khawatir nanti bagaimana. Kehidupan ini besok seperti apa? Wah, mikirnya jelimet aja. Nah itu. Nah siapa itu wali-wali Allah? Nah terus Al-Quran menjelaskan siapa itu wali-wali Allah. Kalau Rasulullah menjelaskan begini, hum alladzina yadhkuruna Allah bi ru'yatihim. Itu wali-wali Allah itu Rasulullah menjelaskannya simpel. Orang kalau dilihat jadi ingat Allah. Kita coba lihat Pak Azul tuh. Kalau lihat Pak Azul ingatnya sholat kan? Amin. Kan gitu. Iya. Iya, simpel tuh. Kalau ngelihat Pak Haji Mehmet ingat makanan.
jadi jadi orang itu simple itu. Itu bahasanya Rasulullah, walinya Allah kalau dilihat jadi ingat Allah. Ingat apa, lihat Pak Zul itu. Ya. Kita jadi ingat salat jamaah. Udah pokoknya Pak Zul salat jamaah. Gitu kan. Ya, kalau ingat Pak Sudirman, ingat apa ini? Ya. Pak Maryanto sakti ya. Pak Maryanto sakti. Karomahnya. Karomah. Jadi itu bahasanya Rasulullah simple seperti itu. Siapa itu wali? Wali adalah orang bila dilihatnya kita ingat Allah. Itu saja. Ya, nggak mungkin orang yang nggak pernah berbuat baik itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Itu. Ya. Nah, tapi Al-Quran menjelaskan begini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kemarin sudah belajar bahasa Arab fi'il nih. Kata kerja amanu. Bukan, amanu itu fi'il madhi. Amanu. Ya, past tense. Amanah. Kata dasarnya amanah. Aman. Jadi kata aman, kata iman, terus aiman, itu atar kata, satu kata. Nah, orang wali adalah orang yang beriman. Itu pertama. Berarti kita sudah masuk, ya kan? Kita beriman sama Allah, kita beriman sama Al-Quran, kita beriman sama kitab-kitab yang lain juga, beriman sama Rasulullah, beriman sama malaikat juga kan, beriman sama hari akhir, dan yang terakhir beriman sama takdirnya Allah. Ya, kita masuk, udah. Gitu kan. Nah, yang kedua nih yang agak berat. Wa kanu yattaqun. Wa kanu, dan dia mereka adalah orang-orang yang selalu bertakwa. Nah, yattaqun fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Oh, langsung paham dia. Kalau mudhari berarti iya. Kalau mudhari berarti dimensi waktunya apa? Sedang. Present, sedang ya. Continuous. Dan yang akan datang. Terus menerus. Ayo Pak Zul. Nah, belajar bahasa Arab kan? Jadi orang yang bertakwa itu bukan saya udah bertakwa. Kalau sudah bertakwa berarti kamu sekarang enggak. Kalau udah bilang sudah bertakwa sekarang dan terus menerus yang akan datang. Jadi bertakwa itu sebuah proses. Terus enggak sampai mati. Wa kanu yattaqun. Proses. Nah, dalam berproses itu bisa kadang tergelincir, kadang berdosa, ya kan? Tapi dia ingat lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia lagi berbuat salah, langsung ingat dzakarullah. Orang bertakwa itu salah, ingat pada Allah. Jadi ini. Jadi orang wali-wali Allah itu siapa? Adalah orang yang
beriman, kemudian dia selalu komitmen untuk bertakwa. Nah, sekarang takwa itu apa? Nah, takwa banyak ya. Ini hanya disimpulkan sama ulama, imtisalu awamiri wan nahyu. Jadi melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu disimpulkan para ulama seperti itu. Tapi kalau sahabat Umar radhiyallahu an mengilustrasikan takwa itu seperti orang yang berjalan di daerah banyak duri atau banyak pecahan beling. Dan kita kebetulan nggak pakai sepatu. Apa yang kita lakukan itu? Itu pasti hati-hati. Jadi hidupnya orang bertakwa selalu hati-hati, jangan sampai jatuh pada dosa. Jalannya pelan-pelan. Kalau perlu pakai senter, kalau perlu di ini. Nah, itulah kata sahabat Umar mengilustrasikan orang bertakwa itu ya begitu prosesnya. Dia selalu dalam kewaspadaan. Dia selalu ingat Allah. Dia minta, ya Allah jangan sampai saya nginjek duri nih ya Allah, gitu kan. Dia tergantung sama Allah dan selalu waspada kanan kiri gitu. Itu ilustrasinya sahabat Umar, mengilustrasikan bagaimana orang yang bertakwa itu. Berarti ya memang sampai mati begitu itu. Jadi tidak ada wah saya sudah iman, sudah takwa itu selesai. Enggak, selalu berproses dan bisa terjadi kita berbuat salah, tergelincir. Nah, bedanya ketika orang ini berproses ke takwa, ketika tergelincir zakarullah, dia langsung ingat Allah tuh. Astaghfirullah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat Allah, dia minta ampunan. Ya Allah, kok saya berbuat ini lagi? Gitu ya. Ya Allah, ternyata saya masih salah. Terus begitu. Jadi selalu berproses untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah memberikan bonus tadi ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan bonus busyra, tip ataupun berita gembira. Jadi orang-orang yang selalu menuju Allah itu memang Allah berikan stimulus. Akhirnya dia ya tadi dibilang orang katanya sakti, padahal dia tidak pernah merasa sakti. Dibilang orang dia punya keramat, ya. Padahal dia nggak pernah menghendaki itu, tidak pernah. Nanti di hadisnya ada nih hadisnya panjang tentang menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini orang-orang ini dia mendapatkan
keramat-keramat tadi, kemuliaan. Jadi keramat itu bukan sakti, bukan angker malah. Wah ini keramat. Keramat itu artinya mulia. Kemuliaan. Itu. Memang diberikan sama Allah. Diberikan sama Allah. Tahu-taunya dia jalan, orang nggak lihat. Bisa hilang kayak soal hilang itu maksudnya. Padahal ada. Cuma matanya tertutup. Kayak Rasulullah ketika keluar dari kemarin kan cerita tentang hijrah kan? Dalam kepungan Rasulullah jalan nggak ngilang nggak. Cuma matanya para kafir itu ditutup. Bahkan Rasulullah baca ayat itu kan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Rasulullah ngambil pasir, dilemparkan. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah membaca ayat itu. Wa ja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di depan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka, fa aghshaynahum, dan kami liputi, kami tutup mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Jadi bukan ngilang, bukan Rasulullah ngilang, bukan, ditutup mata mereka sehingga enggak kelihatan. Dia keluar, dibikin tidur. Kan bisa saja caranya Allah, dibikin tidur, dibikin ngantuk. Itu terserah Allah itu. Tapi Rasulullah nggak ngilang, ya dia tetap jalan biasa. Gitu. Orang-orang itu diberikan seperti itu. Ada yang, nah kalau Abu Bakar ini nyediain makanan, tamunya banyak. Kagak habis-habis makanan. Jadi setiap dia tamunya ngambil, itu malah bertambah. Makanan begitu diambil bertambah. Ambil tambah. Ada. Semua itu diminta sama Allah. Cuma kalau Abu Bakar nggak minta. Memang bapak penggembira. Nah terus kita bisa nggak minta? Saya aja kemarin ketika tasyakuran seperti itu, saya minta, ya Allah, semoga yang saya sediain tidak kurang. Kan berarti minta, malah berlebih. Boleh dong, boleh. Hajatan nih, hajatan. Kan kalau kurang kan malu. Ya kita minta sama Allah, ya Allah, semoga apa yang saya sediakan untuk tamu itu cukup bahkan berlebih, ya Allah. Bisa sampai sini, Bang. Bisa sampai sini. Gitu, sampai sini. Dapat. Ya artinya memang harus diminta, semua harus diminta. Gitu. Ya artinya ada doanya. Ya doanya yang penting minta sama Allah. Gitu kan. Yang nggak boleh itu kan, wah macem-macem, pakai ritual macem-macem gitu. Jadi itu makanan lucu itu. Begitu ini nanti kita akan baca. Diambil langsung nambah. Sampai akhirnya malam itu diserahin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lah ini apa? Ini tadi kita makan malah tambah banyak. 3 kali. Kata istrinya, lah ini kok jadi 3 kali lebih banyak? Habis itu kata Rasulullah, ya udah panggil semua orang. Panggil itu ini dalam riwayat ini sampai saya nggak bisa ngitung orangnya. Semuanya dapat. Nah itulah keramat. Jadi Abu Bakar keramat. Ya. Abu Bakar nggak minta, malah. Tapi kalau kita minta gimana? Nggak apa-apa. Bisa juga. Minta. Kakaknya Darmadi pernah cerita yang saya pernah cerita.
yang polisi kentir. Ya itu. Kita lanjut dulu ayat ini. Artinya mereka selalu mendapat berita gembira terus. Dikasih apa? Itu kan untuk sebenarnya menggembirakan. Jadi senang kan akhirnya. Jadi senang. Jadi dia mendekat sama Allah dikasih gembira. Akhirnya ditembak nyasar. Gitu. Bukan itu. Iya begitu. Nah, itulah humul busyra. Jadi keramat itu dalam bahasa Qur'annya busyra. Busyra itu sesuatu yang menguatkan hati orang yang beriman dan bertakwa sehingga terus dia istiqomah. Ternyata Allah menolong saya. Ternyata Allah terus begitu. Saya tidak sendirian, saya tidak ditinggal Allah. Jadi itu namanya lahumul busyra. Terus gitu ya. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat juga begitu. Ya di akhirat ketika orang-orang menanti hisab itu kan macam-macam tuh. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Dia nyantai. Dia di kuburan juga gitu, di kubur itu dia nyantai menikmatin itu di kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Janji-janji Allah, kalimat-kalimat Allah ini tidak pernah berubah. Siapa saja dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Rasulullah sampai kita nggak akan berubah. Kalau Abu Bakar dapat seperti itu sama, kalau kita berproses seperti Abu Bakar akan dapat sama juga. Gitu maksudnya. Janji Allah sama. Bukan hanya wah ini kan miliknya sahabat saja. Enggak. Tidak akan berubah sampai kiamat. Jadi ketika Allah memberikan kelebihan-kelebihan, ini nanti ayat selanjutnya itu kelebihan Siti Maryam. Siti Maryam itu bisa menggoyang pohon kurma. Gimana kan? Padahal pohon kurma kan gede banget. Bukan goyang, dipegang gitu pada rontok gitu. Artinya gini, itu bukan hanya miliknya Siti Maryam saja. Maksudnya la tabdila li kalimatillah. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukan hanya miliknya Siti Maryam saja. Gitu. Bukan miliknya Abu Bakar yang sampai kiamat ketika orang beriman dan bertakwa dia memperolehnya seperti itu. Wah, itu mah Siti Maryam. Saya enggak. Sama. Allah sendiri bilang tidak berubah, tidak dikurangin. Ketika orang beriman, bertakwa, memperoleh sama, gitu kan. Nah, kemudian ini terakhir ayat ini. Yang ini semoga menjadi motivasi kita. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah yang semua itu ya tidak pernah sedih, khawatir ya. Kemudian memperoleh busyra dan yang lainnya itu adalah kemenangan yang besar. Jadi Allah ingin ngasih tahu motivasi kita hendaknya itu ya. Makanya dulu guru saya itu bilang gini, kenapa wali kok tidak jadi tujuan kita? Kita malah pengennya jadi direktur,
pengennya jadi bos, pengennya jadi macam-macam, dan itu semuanya dunia. Kenapa kamu nggak pengen jadi wali? Iya. Ya, didorong. Kenapa kamu nggak pengen jadi wali? Iya. Jadi keinginan ingin jadi wali itu penting, kata guru. Iya. Siapa itu wali? Orang yang beriman dan bertakwa. Loh gitu, jadi wali itu. Jadi bukan yang neko-neko tadi ya. Iya. Bukan yang menurut orang bisa ngilang, bisa ini. Bukan itu. Jadi motivasi kita agar mendapat label Allah, yang melabel itu Allah. Iya. Jadi wali. Nah, terus dalam hadis diceritakan bahwa proses menuju wali itu ya dengan terus beribadah, berzikir, istiqomah, gitu kan. Prosesnya itu sampai kata Rasulullah, kalau kamu mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu depa. Kalau kamu jalan menuju Allah, maka Allah berlari menuju kamu. Nah, itu prosesnya itu. Nah, kita niatkan itu. Makanya diambil simpelnya begini. Semua harus arahnya ke sana. Makanya kembali ke kopi nih, kopi ya. Loh, makanan itu harus menjadi wasilah kita menjadi wali. Makanan dan minuman harus menjadi wasilah kita menjadi wali. Bagaimana caranya? Ya. Nah, caranya harus meyakini bahwa makan itu perintah. Ya. Kulu washrobu, makan dan minum. Jadi ketika kita lagi makan, ditanya misalnya, kenapa kamu makan? Ini perintah Allah. Waduh, itu ya satu, keyakinan itu harus ada. Kenapa kamu minum? Ini perintah Allah. Oke, jadi pertama ya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa semua ini dari Allah. Setelah kita makan, minum, bahwa ini makanan yang saya makan, minum nggak asal datang, ini dari Allah semua. Dari Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak sampai saya. Gitu ya. Yang ketiga, setelah itu harus mensyukuri. Ya, mensyukuri. Nah, mensyukuri ini hadisnya jelas itu. Innallaha la yardha bi 'abdin akala aklatan fahamidallahu 'alaiha wa syariba syurbatan fahamidallaha 'alaiha. Sungguh Allah benar-benar ridho. Nah, salah satu cirinya wali itu dapat ridhonya Allah. Ya, orang dikatakan wali ya karena Allah ridho. Nah, dari makanan saja Allah udah ridho. Bagaimana caranya? Sungguh Allah benar-benar ridho terhadap hambanya bila dia makan satu suap langsung memuji Allah. Alhamdulillah.
Dan bila dia minum air seteguk, langsung ingat Allah, alhamdulillah. Kembali ke kopi. Kok sayangnya saya ini saya nggak ngomong orang lain. Saya itu baru kopi. Kalau minum air putih itu belum begitu saya. Oh, malah kadang-kadang nggak, alhamdulillah udah kenyang pun nggak alhamdulillah. Itu, waduh, ya itu hanya nggak apa misalnya kata guru, oh, memang nggak bakat jadi wali kamu tuh. Dan baru kopi doang, tapi nggak apa-apa minimal. Makanya perbanyak kopinya berarti kan. Jadi kalau saya minum kopi itu udah refleks tuh, seruput, alhamdulillah. Lo sayangnya kok baru kopi. Kenapa teh nggak gitu? Kenapa air putih nggak begitu? Candaan guru bilang, emang dasar nggak bakat jadi wali lo. Tapi saya balik, masih mending, masih kopi bisa alhamdulillah gitu kan. Makanya perbanyak kopi. Kenapa saya memperbanyak kopi? Karena itu. Kalau air putih dingin baru alhamdulillah. Karena dingin. Ada sirupnya baru alhamdulillah. Kalau Pak Dirman habis gitu. Saya belum betul. Meskipun dingin belum. Maksudnya saya selain kopi belum bisa. Karena air putih udah biasa jadi kupat. Selain kopi saya belum bisa. Nah, Pak Dirman bagus tuh. Minum dingin Baru ingat. Alhamdulillah. Kalau air putih enggak alhamdulillah ya. Iya, air biasa. Itu. Nah, lagi begitu. Memang bagus begitu. Jadi ketika apa saja makan ya. Makanya makanan dan minuman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah perbanyak. Berarti ngopinya perbanyak. Kalau melihat Firman Bali aja. Habis itu kata istri kurangin lah. Bagaimana mengurangin, orang ini tambah nginget Allah. Oh iya ya, ngurangin yang ada di gelas ya. Nah, ini saya baru tahu nih. Jadi guru kenapa dzalikal fawzul azim harus jadi obsesi kamu. Jadi obsesi ingin jadi wali. Tapi tadi saya ingatkan bukan wali yang neko-neko tadi. Yang beriman dan terus menerus menjaga ketakwaan. Itu harus jadi obsesi. Ya, harus jadi obsesi. Nanti Allah kasih kabar gembira. Ya berupa yang lain itu terserah Allah itu. Terserah Allah. Ya, pasrahkan itu terserah Allah. Nah, orang-orang wali seperti ini tidak pernah khawatir. Pada masa depan nggak pernah khawatir. Nah, terus kita ini contoh nih dari Quran. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minumlah. Coba, pohon kurma itu kan gede, tapi kita tetap Siti Maryam tadi tetap disuruh menggoyangkan. Itu artinya dengan tenaga. Dengan tenaga. Meskipun kayaknya nggak bergoyang. Tapi tetap harus pakai tenaga. Nah di situ makanya orang-orang hamil harus tetap bergerak. Ya, orang hamil itu harus tetap bergerak, harus tetap bekerja. Ada tenaga yang dia keluarkan. Justru itu penting untuk menguatkan rahim. Dari ayat ini. Ya. Nah, berarti yang apa? Yang membuat gugurnya atau jatuhnya kurma itu
Allah. Allah. Tapi harus ada apa ikhtiar, yaitu menggoyangkan. Sama ketika apa namanya? Makanan harus ada makanan yang dimasak, bukan ujuk-ujuk nanti makanan datang gitu. Itu Siti Maryam dapat juga, datang dari surga itu Langsung. iya. Makanan kita masak, kita siapin seperti apa, kita kalkulasi tamu, ya tetap harus itu. Nah kalau yang ceritanya kakaknya Darmadi itu, dia ikut kiai, polisi. Iya. Kemarin datang tapi saya nggak ketemu. Jadi waktu itu setelah ikut kiai, kebetulan ada tamu karena dijadikan untuk musyawarah nasional. Tamunya itu ribuan. Nah dia ke dapur tuh. Begitu ke dapur, cuma ada beberapa karung beras aja, ada 2 karung atau 3 karung. Semua tamunya banyak banget, ribuan. Terus lapor ke kiainya, Yai, itu kok cuma segitu aja. Ya masak aja lah, kata kiainya, masak aja. Gitu. Itu lucu tuh, dia menyaksikan sendiri bolak-balik itu ke dapur. Masaknya udah masak apa? Dimasak. Itu orang-orang pada makan ini nggak berkurang ini. Apa namanya? Karung itu beras itu nggak berkurang. Sampai kaget dia tuh. Sampai segitunya. Nah kalau yang ceritanya kakak saya yang jamaah tabligh di India itu sama itu. Yang pernah saya cerita itu. Suruh sholat kan. Lapor dia, orang dapur tuh lapor ke syekhnya itu. Ini gimana nih? Apa tinggal berapa karung aja? Padahal ribuan kan jamaah tabligh katanya ribuan ya. Pernah ke sana? Nah ke India. Ini ceritanya kakak tuh. Lapor, ya udah sholat 2 rakaat teman. Ini tukang dapurnya suruh sholat 2 rakaat. Begitu sholat ke dapur nggak nambah juga. Hanya sholat lagi dia, sholat lagi, minta sama Allah gitu kan. Sama itu ke dapur nggak nambah juga. Sholat lagi hanya 2 rakaat. Begitu sholat yang ketiga, ini apa tahu-taunya ada orang pada bawa gandum sampai keluar jalanan tuh. Ya Allah, banyak banget. Nah, tadi terus syekhnya bilang, kamu tadi sholat berapa rakaat? 6. Disuruh 2 rakaat malah. Disuruh sholat 2 rakaat, sholatnya sampai 6 rakaat. Nggak, artinya dia ada doa, ya ada doa, berdoa. Oke, ini yang berdoa malah yang orang dapur tadi. Masya Allah. Jadi memang ada begitu, ada. Nah ini Siti Maryam suruh menggoyangkan, harus ada tenaga. Terus runtuhlah apa namanya rutab itu kurma muda orang kita bilangnya rutab, rutaban janiyah, kurma muda gitu kan, yang apa namanya yang sudah masak. Jadi mudanya bukan muda ini, tapi muda yang sudah masak, itu namanya rutab. Dan itu baik memang untuk hamil. Itu. Fakuli washrabi, dan makan dan minumlah. Nah, ini masih
tentang Siti Maryam nih. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, maka dia menemuin makanan. Kemudian dia bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Dari mana ini semua? Qalat huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rizki kepada yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa yang diprediksi. Makanan masuk harus melalui kurir, harus apa, terserah Allah itu, di luar prediksi kita, gitu ya. Siti Maryam begitu. Nah, terus begini nih, Zakaria itu kan nabi, udah tua gak punya anak. Setiap datang ke Siti Maryam, makanan melimpah. Terus akhirnya dalam ayat selanjutnya ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Nabi Zakaria itu punya firasat gini, jangan-jangan karena mihrabnya ini. Gitu kan, karena mihrabnya ini. Akhirnya apa? Biasanya Nabi Zakaria doanya di luar, dia berdoa di situ akhirnya. Minta agar apa? Dapat anak di situ. Hunalika, di sana akhirnya di mihrab tadi, da'a Zakaria rabbah. Akhirnya berdoalah Zakaria di mihrabnya Maryam. Benar, dapat anak. Nah, di sini akhirnya istilahnya petilasan ya. Kalau orang Jawa petilasan. Petilasannya orang soleh itu baik. Kita doa di sana. Orang soleh kemarin di sini, ini. Itulah, ini dalilnya itu. Dalilnya petilasan itu ini. Ya. Makanya kalau saya gitu, kalau ada guru, saya minta sama keluarganya, boleh nggak saya berdoa di tempat musolanya guru? Saya minta. Itu namanya petilasan. Saya minta sama keluarganya. Gitu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Itu Zakaria gitu. Hunalika. Huna itu artinya sebetulnya di sono, menunjukkan tempat. Hunaka di sana, huna di sini. Nah, di sini hunalika da'a Zakaria. Di sana akhirnya di mihrab tadi, akhirnya Zakaria berdoa. Selama ini bertahun-tahun doanya nggak di situ dia. Begitu selalu datang ke Maryam, kok ada makanan. Datang ke Maryam, akhirnya dia, kayaknya saya perlu doa di sini juga nih, gitu akhirnya dia. Nah, itu saya amalkan itu. Kalau saya ke guru, saya minta keluarganya, boleh nggak saya minta berdoa atau sholat di musolanya guru. Nah, itu untuk itu. Boleh. Ini gunanya ziarah seperti itu. Ya, diantaranya itu. Ya, diantaranya. Petilasan ya. Nah, jadi memang ada orang. Nah, terus sahabat Kahfi nih. Ini ayatnya banyak. Artinya memang Siti Maryam ini kan bukan nabi. Makanya termasuk wali. Ya, termasuk wali, ya kan? Karena nabi itu laki. Tidak. Iya. Kalau wali itu perempuan, ya laki.
anak, mertua bisa jadi wali. Tapi kalau nabi harus laki-laki. Makanya di sini Imam Nawawi memberikan contoh, meskipun itu dalam Al-Quran, sebagai bagian dari contoh wali. Nah, Siti Maryam, gitu ya, Siti Maryam. Sama dengan Ashabul Kahfi ini nih, ayat selanjutnya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kayaknya berlanjut besok lah. Ini udah lebih ini. Memang menarik kalau menarik ya. Artinya gini, kita harus punya obsesi ingin jadi walinya Allah. Ya. Ingin jadi walinya Allah. Tapi bukan dalam pengertian yang tadi pengen keramat, pengen sakti, pengen ini ya. Bukan. Orang kalau ada niat untuk itu, bukan lagi jadi wali. Salah niat. Salah niat. Salah niat. Iya. Ya, semoga Allah bimbing kita menjadi walinya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.